Sulaiman bin Daud pernah mengatakan, "Saya akan menggilir 100 istri semalam ini. Masing-masing istri akan melahirkan anak lelaki yang nanti akan berjihad di jalan Allah." Namun Nabi Sulaiman lupa untuk mengucapkan insya Allah. Lalu Nabi Sulaiman menggilir seluruh istrinya. Akan tetapi tidak ada yang melahirkan anak selain satu istri yang melahirkan, tetapi anak yang dilahirkan itu tak sempurna, alias cacat dan tidak berumur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Nabi Sulaiman di masa hidupnya mempunyai istri yang berjumlah 100 orang. Benarkah demikian? Namun selama ini kita hanya tahu istri Nabi Sulaiman adalah Ratu Bilqis dari Yaman saja. Padahal sebagaimana raja-raja pada masa lampau, Nabi Sulaiman sebenarnya memiliki banyak istri. Beberapa riwayat mengisahkan jumlah yang berbeda terkait istri dari Nabi Sulaiman ini. Dalam satu riwayat dikisahkan beliau memiliki 60 istri. Riwayat lainnya menyebutkan 70 istri dan riwayat lainnya lagi adalah 99 istri. Manakah yang benar? Akan tetapi, dalam satu riwayat yang bisa dikatakan lebih kuat, jumlah istri Nabi Sulaiman adalah 100 orang. Apakah karena Nabi Sulaiman yang berkuasa yang mempunyai sebuah kerajaan yang megah dan diberi sebuah amanah nabi yang paling kaya raya dibanding nabi-nabi yang lain? Selain itu, sebagaimana tersirat di dalam hadis, jumlah yang banyak itu bukan menandakan Nabi Sulaiman seorang laki-laki jantan dan kuat, melainkan karena beliau ingin memiliki putra yang banyak yang kelak akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, keinginan Nabi Sulaiman itu tidak terwujud. Singkat cerita, pada satu malam, Nabi Sulaiman berkata kepada kawan-kawannya, malam itu beliau akan bercinta dengan 100 istrinya dan mereka semua akan melahirkan para penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah. Seorang kawannya mengingatkan beliau untuk mengucapkan insya Allah kalau Allah menghendaki. Akan tetapi, Nabi Sulaiman tidak mengucapkan demikian. Lalu ada yang menjadi sebuah penyesalan terbesar akan apa yang telah diucapkan Nabi Sulaiman itu. Ternyata tidak ada satupun dari 100 istrinya yang mengandung selain satu orang. Sayangnya, yang satu orang itu pun bahkan melahirkan bayi yang tak sempurna. Menurut sebuah riwayat, bayi tersebut mati saat dilahirkan. Kemudian, seorang tabib yang membantu kelahirannya meletakkan bayi itu di singgasana Nabi Sulaiman. Menurut sebagian mufasir, itulah makna dari Al-Quran surat Shad ayat 34-35 mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus menguji Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika melihat jasad bayinya itu, Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian tersadar dan sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, beliau kemudian bertobat. Taubat yang dimaksud terkait dengan lupanya beliau mengucapkan insya Allah. Kalimat yang tampak sederhana itu membuat makna yang dalam karena menandakan kepasrahan seorang makhluk akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebuah pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Sulaiman dengan 100 istrinya. Nabi saja pun diuji oleh Allah, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Nabi Sulaiman diberi kepercayaan dengan sebuah kerajaan dan istana yang berlimpah, tetapi Allah tidak memberinya sebuah keturunan. Itulah makna sebuah ujian kehidupan. Tidak ada yang sempurna, tetapi sudah kewajiban dari kita untuk selalu memperkuat iman kita dan selalu berdoa kepada Allah. Kisah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih tersebut bisa menjadi pengingat kita untuk selalu merendahkan diri di hadapan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulaiman bin Daud pernah mengatakan, "Saya akan menggilir 100 istri semalam ini. Masing-masing istri akan melahirkan anak lelaki yang nanti akan berjihad di jalan Allah."
Namun Nabi Sulaiman lupa untuk mengucapkan insya Allah. Lalu Nabi Sulaiman menggilir seluruh istrinya. Akan tetapi tidak ada yang melahirkan anak selain satu istri yang melahirkan, tetapi anak yang dilahirkan itu tak sempurna, alias cacat dan tidak berumur panjang. Kemudian Rasulullah bersabda, andai Sulaiman mengatakan insya Allah, maka sumpahnya tidak gagal dan akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat lain, beliau menggilir 90 istrinya. Nabi Sulaiman SAW mengatakan, di malam ini saya akan menggilir 90 istri, masing-masing akan melahirkan anak lelaki yang bisa berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang menyebutkan 70 istri. Mengenai riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan angka, bagaimana komprominya? Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perbedaan dalam penyebutan jumlah istri Nabi Sulaiman tidak saling bertentangan karena penyebutan angka terkadang dalam rangka penggenapan seperti penyebutan angka 100. Lalu, apa hikmah di balik jumlah istri Nabi Sulaiman ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada sebagian hambanya sesuai yang Dia kehendaki. Ada yang diberi kerajaan yang besar, ada yang diberi harta yang banyak, ada pula yang diberi kenikmatan melimpah sesuai yang Dia kehendaki. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 4. Dan semua ini Allah berikan sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Dia berbuat sesuai yang Dia kehendaki dan tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan. Kemudian Allah berfirman, Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan, namun merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman beberapa kelebihan dalam urusan dunia. Antara lain, kekuasaannya yang mencakup jin dan binatang, sehingga tidak ada orang setelahnya yang bisa menyamainya. Yang kedua, kendaraan berupa angin yang mengarah sesuai yang Dia kehendaki. Yang ketiga, yaitu kekuasaan yang sangat luas. Nabi Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang Dia kehendaki. Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Shod ayat 35-38. Sehingga tidak heran jika beliau juga diberi kekuatan melebihi umumnya laki-laki, dengan memiliki istri dengan jumlah yang banyak. Dan tentu saja ini tidak mengurangi kehormatan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan semangatnya yang tinggi. Beliau berharap bisa memiliki 100 anak lelaki dalam waktu semalam, agar bisa menjadi pasukan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Jazirah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, inilah kehidupan, ada kurang, ada lebihnya. Kita memandang seseorang seperti sempurna, dengan bergelimang harta, namun ia sendiri beranggapan hidupnya justru tak sempurna. Dan ada sebuah persoalan yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Namun, sudah kewajiban kita untuk selalu merendah diri kepada Allah dan selalu bertawakal kepadanya.